Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini saya mendapati sebuah tugas ya, yaitu membuat satu peta konsep terus saya jelaskan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan peta konsep dari saya, yaitu materinya tentang sistem informasi manajemen atau disingkat dengan kata SIM. Terus penjelasan lebih lengkapnya seperti apa? Mari kita ulas. Yang pertama ada itu definisi dari sistem informasi manajemen tersebut. Apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen adalah infrastruktur komputer atau perangkat lunak ya, yang dirancang untuk mengolah, menyimpan, dan menyediakan sebuah data, yang mana data itu yang pastinya relevan, yang mana nanti akan digunakan oleh seorang pengambil keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam memudahkan pengambilan keputusan. Lanjut ke tujuan utama sistem informasi manajemen. Secara garis besar, tujuan SIM dapat dikelompokkan menjadi tiga area utama yang selaras dengan fungsi dasar manajemen, yaitu ada perancangan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Namun yang kali ini kita bahas itu ada tiga ya, yang mana itu yang pertama ada yang namanya apa di sini itu ada mendukung operasi bisnis. Jadi penjelasannya, SIM nanti menyediakan laporan kinerja yang memungkinkan manajer untuk memonitor apakah aktivitas operasional berjalan sesuai rencana dan standar. Nanti SIM itu nanti mendukung operasinya itu menyediakan laporan nanti yang kinerjanya itu bisa dipantau, dimonitor oleh sang pelaku, yang mana nanti sesuai apa enggak gitu, sesuai rencana dan standar. Nah yang selanjutnya itu ada mendukung pengambilan keputusan. Nah penjelasannya, SIM itu dirancang untuk mengubah data mentah dari proses bisnis, yaitu dari transaksi atau operasi harian dan lain-lain, nanti menjadi informasi yang terstruktur, relevan, dan tepat waktu bagi para manajer. Nanti jadi dengan adanya SIM seperti yang tadi saya jelaskan, adanya SIM itu nanti memudahkan para pelaku usaha atau para pengambil keputusan untuk mengambil atau memutuskan sebuah keputusan nanti. Nah yang ketiga itu tujuannya ada mendukung keunggulan strategis. Nah dengan adanya 1-2 tujuan tadi, yang pasti nanti dengan adanya SIM juga itu mendukung keunggulan strategis bagi suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kita beralih ke komponen utama SIM. Nah sistem informasi manajemen itu terdiri dari 7 komponen. Komponen itu apa saja? Yang pertama itu ada hardware. Nah namanya juga SIM, yaitu perangkat lunak, pastinya ada hardware dong. Hardware itu berupa perangkat fisik seperti komputer ataupun server, dan perangkat jaringan yang menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk mengoperasikan aplikasi dan menyimpan data. Yang kedua ada software. Nah kalau ada hardware pasti ada software gitu kan. Software itu perangkat lunak. Jadi di hardware itu nanti ada perangkat lunak, yang mana perangkat lunak itu sebuah program aplikasi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi. Terus data, komponen ketiga adalah data. Data yaitu berupa fakta, angka, atau informasi yang dikumpulkan, diproses, dan disimpan dalam sistem untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan. Nah yang ketiga itu ada prosedur. Prosedur itu langkah-langkah atau tahapan sistematis. Nah yang kelima itu ada people. People itu orangnya, individu yang menggunakan sistem informasi manajemen tersebut. Nah yang keenam itu ada network, yaitu sistem komunikasi yang menghubungkan beberapa komponen dari hardware ke software. Yang ketujuh yaitu feedback mechanism. Apa feedback mechanism? Yaitu proses pengumpulan dan analis umpan balik dari pengguna. Ini memungkinkan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem serta membantu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pengguna untuk meningkatkan kinerja sistem. Oke, sekarang lanjut yang tentang fungsi dari sistem informasi manajemen. Nah, fungsi SIM itu apa sih? Fungsi SIM ialah menyediakan dukungan informasi dan teknologi
yang diperlukan untuk menjalankan 5 fungsi dasar manajemen secara efektif. Apa saja 5 dasar tadi ya? 5 fungsi dasar tadi itu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Selanjutnya ada hierarki dan tingkat manajemen SIM. Nah, ada beberapa komponen ya, ada beberapa hierarki di sini, ada beberapa tingkatan. Nah, yang paling dasar itu yang pertama ada tingkat operasional atau biasa disebut Transaction Processing System (TPS). Nah, tingkatan ini itu biasanya yang menangani transaksi rutin sehari-hari atau bisa dibilang tingkatan dasar. Nah, terus yang kedua ada MIS (Management Information System) atau tingkat taktis. Tingkatan ini mengambil data dari TPS dan menyajikannya dalam bentuk laporan untuk membantu fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan yang taktis. Nah, ini tadi dari TPS tadi, terus diterima laporannya dan dia olah lagi sama MIS. Terus selanjutnya dialirkan lagi ke tingkatan ketiga, yaitu tingkat analyze atau DSS (Decision Support System). Nah, tingkatan ini berfokus pada analisis data dan pemodelan untuk mendukung keputusan dan yang sifatnya itu kurang struktur atau unik gitu. Itu tingkatan paling puncak ya dari semua tingkat hierarki. Ini yang paling paling atas lah tingkatnya. Nah, tingkat ini adalah puncak hierarki, yaitu tingkat strategis atau Executive Information System atau AIS. Nah, ini sistem ini yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan strategi oleh manajemen senior. Nah, yang mana ini adalah puncak dari hierarki dan tingkat manajemen sistem informasi manajemen. Nah, selanjutnya ada contoh implementasi sistem informasi manajemen. Yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP biasanya berfungsi untuk mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang terintegrasi antara unit di dalam perusahaan. Nah, itu merupakan contoh implementasi yang pertama. Yang kedua ada Transaction Processing System (TPS), lebih singkatnya TPS. Nah, TPS adalah sistem informasi manajemen yang berguna untuk memproses data dalam jumlah yang besar atau transaksi banyak yang rutin. Jadi nanti transaksi atau penjualan transaksi yang rutin nanti akan diproses oleh TPS. Yang ketiga ada Supply Chain Management atau SCM. Sistem SCM ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen, yang mana ini karena mengintegrasikan data-data seperti manajemen suplai bahan baku mulai dari pemasok, produsen, pengecer sampai konsumen akhir. Nice, kita lanjut ke manfaat implementasi sistem informasi manajemen. Nah, yang pertama manfaatnya pastinya meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat dan akurat bagi pengguna tanpa memerlukan perantara sistem informasi. Dan yang kedua manfaatnya menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Nah, yang ketiga mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Terus yang keempat mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan dukungan sistem informasi. Nah, terus yang selanjutnya menentukan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Dan yang terakhir manfaat implementasi sistem informasi manajemen yaitu mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomi dari sistem dan teknologi informasi baru. Nah, kita lanjut ke tantangan. Itu ada 5 tantangan. Yang pertama itu ada kesiapan dan pelatihan sumber daya manusia. Terus yang kedua ada keterbatasan infrastruktur teknologi. Terus yang ketiga ada integrasi sistem yang kompleks. Nah, terus yang keempat resistensi terhadap perubahan budaya organisasi. Terus yang kelima ada kurangnya dukungan stakeholder. Kesimpulan dari materi ini, nah kesimpulannya sistem informasi manajemen atau bisa singkat jadi SIM adalah sarana berbasis teknologi yang membantu organisasi mengolah data menjadi informasi yang berguna. Dengan adanya SIM, proses pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan suatu data menjadi lebih cepat dan akurat. Nah, hal ini memudahkan manajer atau pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Jadi nanti ada beberapa opsi, itu bisa mengambil dari beberapa opsi itu yang mana yang terbaik gitu.
secara tepat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena SIM tadi mengolah data secara real time, yang mana nanti bisa dipastikan datanya dan informasi itu akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, SIM berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kerja dan kinerja organisasi gitu. Oke, kiranya sampai di situ aja ya saya menerangkan tentang SIM ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe-nya, dan komen. Jangan lupa di-share juga ke teman-temannya yang ingin belajar tentang SIM, tapi dasar-dasarnya saja ini ya. Nanti kalian bisa telusuri lagi, dan jika ada kekeliruan dari saya boleh dikoreksi. Kita sama-sama belajar. Oke, gitu aja. See you next time.